Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi perubahan entalpi standar atau delta H. Ya, ada 3 jenis delta H yang nak ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Ya, apa pengertiannya? Adalah perubahan entalpi 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat nak ya, yang dibentuknya 1 mol dari unsur-unsurnya. Jadi kalau pembentuknya itu senyawa tidak boleh. Ya, jadi yang dibentuk satu senyawa dari unsur-unsurnya. Contohnya ini, pembentukan 1 mol senyawa CO2 dari unsur-unsur unsur-unsurnya menghasilkan energi sebesar 287 kJ. Senyawa CO2 itu terbentuk dari unsur karbon dan oksigen. Adapun lambangnya karbon C, oksigen O2 menghasilkan ini senyawa ya, 1 mol senyawa CO2. Delta HF karena dia kata-katanya adalah melepaskan. Kalau melepaskan berarti dia tandanya negatif. Di negatif 287 kJ. Negatif ini adalah tanda dari melepaskan atau reaksi eksoterm. Ya. Yang kedua, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC lambangnya. Adalah perubahan entalpi pembakaran 1 mol senyawa pada keadaan standar. Ingat yang dibakar tuh 1 mol senyawa yang dibakar ya. Contohnya seperti ini. Energi yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol metana atau C4 adalah 100 kJ. Tentukan persamaan reaksinya. Jawab ya. Pembakaran ini metana yang dibakar. Yang namanya pembakaran itu pasti akan memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air H2O. Nah, delta H-nya bernilai negatif 100. Mengapa negatif 100? Karena ada kata-kata dia dilepaskan. Kalau melepaskan berarti dia reaksi eksoterm ya. Eksoterm itu berlambang negatif. Yang pertama, ini reaksi belum setara. Mengapa belum setara? Karena jumlah C sudah sama-sama 1, hanya di sini 4, di sini 2. Ya. Karena di sini 4, sini 2, berarti yang 2 mau kita jadikan 4, kita kalikan menjadi 2. Jadi koefisiennya bertambah 2, H2O. Sini CH4, C-nya sudah sama. Sekarang tinggal O. O-nya di sini 2, di sini 2, jadi 4. Sedangkan tadi O-nya ada pengalinya 2. Jadi kita kasih koefisien 2, sehingga O sama-sama 4. 2 kali 2, 4. Ini 2 tambah 2, 4. Nah, delta H-nya tetap min 100 kJ, nak. Karena di sini kita hanya menyetarakan reaksi. Ya. Yang ketiga, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Ini adalah kebalikan dari yang pertama tadi, yang pembentukan. Ya, kalau delta H pembentukan dia delta HF, kalau penguraian delta HD. Kebalikan, nak. Perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ingat, yang diuraikan itu 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Contohnya, tentukan perubahan entalpi penguraian 2 mol CO2. Jika diketahui entalpi pembentukan 1 mol CO2 membutuhkan energi sebesar 50 kJ. Dalam soal ini yang diketahui adalah entalpi pembentukan sebesar 1 mol. Bagaimana entalpi pembentukan? C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya tadi apa? Membutuhkan. Berarti kalau membutuhkan tandanya positif. Ya, endoterm dia. Kalau positifnya adalah endo. Ya, endoterm. Penguraian adalah kebalikan dari pembentukan. Ya, entalpi penguraian 1 mol berarti kita balik yang pembentukan tadi, nak. Berarti apa? CO2 dibalik CO2 terurai menjadi C ditambah O2. Delta H-nya juga kebalikan. Kalau tadi pembentukannya positif, penguraiannya akan menjadi negatif. Ingat, nak ya, pembentukan itu kebalikan dari penguraian. Sampai di sini baru 1 mol. Sedangkan yang jadi pertanyaan tadi apa? Entalpi penguraian 2 mol CO2. Artinya harus kita kalikan 2 dari delta H Fe ini menjadi delta HD, bukan delta HF tapi delta HD
Ini sudah delta HD. Ini tadi delta HF. Nah, ini tadi delta HF, ini jadi delta HD. Ingat kebalikan ya. Jadi untuk delta HD 2 mol menjadi min 100 kJ. Artinya di sini terjadi reaksi apa? Eksoterm. Oke, untuk hari ini untuk menguji kemampuan materi yang setelah Ibu jelaskan, silakan kalian buka uji kompetensi 2 soal pilihan ganda nomor 1, 2 dan 3. Kerjakan beserta jalannya ya. Kemudian kumpul di classroom. Terima kasih. Selamat bekerja, tetap semangat. Bye bye.